Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Thutmose yang ketiga, atau yang juga dikenal dengan nama Thutmosis yang ketiga. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Thutmosis yang ketiga atau Thutmose yang ketiga adalah Fir'aun ke-6 dari dinasti ke-18. Selama 22 tahun pertama pemerintahan Thutmose, ia memerintah bersama dengan ibu tirinya yang bernama Hatshepsut yang menjabat sebagai Fir'aun. Setelah kematian Hatshepsut, Thutmose yang ketiga membangun kemaharajaan terbesar yang pernah terdapat dalam sejarah Mesir kuno. Tak kurang dari 17 ekspedisi militer dilancarkan dan Mesir sukses menaklukkannya. Dari batas paling utara di kerajaan Nia di Suria Utara hingga yang berada di Jeram keempat yang berada di Sungai Nil Nubia di selatan. Secara resmi, Thutmose yang ketiga memimpin Mesir selama 54 tahun. Dalam kurun waktu 1479 sebelum Masehi hingga tahun 1425 sebelum Masehi. Akan tetapi, ini meliputi kurun waktu 22 tahun pemerintahannya bersama Hatshepsut yang merupakan ibu tirinya sekaligus bibinya. Pada 2 tahun terakhir pemerintahannya, ia menunjuk putra dan pewarisnya yaitu Amenhotep yang kedua sebagai pemerintah seterusnya, dan ia dimakamkan di lembah para raja bersama raja-raja Mesir yang bermula dari periode ini. Nah, Thutmose yang ketiga juga dikenal sebagai Thutmosis yang merupakan salah satu raja militer terbesar yang pernah memerintah Mesir. Dia terlibat dalam kampanye militer tanpa henti di luar negeri, sebagian besar di Asia Barat tetapi juga di Nubia. Kampanyenya menghasilkan budak, barang rampasan, dan bahkan upeti dalam jangka panjang. Nah, berikut ini adalah 3 fakta mengenai Fir'aun Thutmose yang ketiga. Thutmose yang ketiga memulai karirnya di bawah kuasa ibu tirinya. Ayah Thutmose yang ketiga, yaitu Thutmose yang kedua, meninggal ketika dia masih balita, sehingga dia hanya dibesarkan oleh ibunya yaitu Iset. Iset bukan satu-satunya istri Thutmose yang kedua. Dia juga menikah dengan saudara tirinya yang bernama Hatshepsut. Seorang anak berusia 2 tahun jelas tidak bisa memerintah sebuah negara, sehingga Hatshepsut yang menjadi bupati secara resmi untuknya. Akan tetapi dia sampai memerintah menjadi Fir'aun Mesir dan bahkan dirinya digambarkan dalam regalia kerajaan sebagai seorang pria. Nah, pemerintahan bersama mereka berlangsung selama 22 tahun ketika Hatshepsut menghilang dari catatan sejarah dan Thutmose memerintah sendirian. Nah, Thutmose yang ketiga ini meminta orang-orang untuk membuat pahatan atas namanya di banyak monumen. Kemudian fakta yang kedua mengenai Thutmose yang ketiga adalah bahwasanya mumi Thutmose yang ketiga ini tidak mempunyai kaki untuk berdiri. Thutmose yang ketiga ini sering dibandingkan dengan Napoleon Bonaparte. Tidak hanya karena aspirasi kekaisarannya, akan tetapi juga karena perawakannya yang pendek. Dan muminya ini memiliki tinggi sekitar 1,62 meter. Namun, dia mungkin lebih tinggi dari ini karena kaki muminya tidak utuh. Selama dinasti ke-21, perampok makam menjarah harta 2 makam kerajaan Mesir di lembah para raja. Sehingga ketika itu pejabat memutuskan untuk melindungi mumi kerajaan dengan memindahkan ke kedua tempat persembunyian. Yang satu di dalam lembah, kemudian yang satu lainnya berada di luar lembah. Dan mereka juga memindahkan mumi Thutmose yang ketiga ini ke mumi yang terakhir dan mungkin terjadi kelalaian sehingga mumi itu rusak. Kemudian yang ketiga, fakta yang ketiga mengenai Thutmose ini adalah bahwasanya Thutmose yang ketiga membunuh 120 gajah yang berada di Suria. Tentunya gajah ini adalah gajah perang yang dimiliki oleh tentara Suria.
Nah, gajah masih berkeliaran di Suria selama kerajaan baru Mesir. Saat berada di kota Ni yang berada di Suria, Tutmos yang ketiga menemukan sekawanan besar gajah. Nah, menurut keyakinan mereka bahwasanya Dewa Ra diduga memberinya kekuatan untuk membantai mereka demi gadingnya. Sehingga ketika itu prestasinya begitu luar biasa sehingga dia mengatakan tidak ada kesombongan atau kebohongan dalam klaimnya. Namun sementara catatan sejarah menyiratkan bahwasanya raja bertindak sendirian. Jenderalnya yang bernama Amenemhat memberikan versi kejadian yang berbeda dalam prasasti makamnya. Menurutnya dia membantu raja hingga mencapai prestasi ini. Nah, Amenemhat mengatakan bahwasanya dia memotong belalai gajah terbesar ketika gajah itu berhadapan dengan Fir'aun. Raja menghadiahinya dengan emas dan pakaian baru atas bantuannya tersebut. Gajah-gajah Suria akhirnya punah karena gadingnya terus diminati. Nah, ketika itu ada yang namanya suku Aram. Suku Aram ini suka mengukir gading menjadi tatanan untuk perabotan. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Thutmose yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم